Oke, jadi ngapain sih pakai gambar kerja ya? Ngapain harus detailin sampai kayak gini? Kelihatan kan rumit gitu kan. Toh kadang tukang juga ngerti ngapain dibikin detail-detail kayak gini. Tinggal bilang aja sama tukang mau bikin kursi panjangnya sekian, terus meja panjangnya sekian. Oke, kita bahas cuy. Jadi kalau misalnya nggak ada gambar kerja, itu resikonya lumayan tinggi ya. Karena apa? Karena kalau misalnya nanti kalian udah misalnya nggak pakai gambar kerja nih, terus tiba-tiba diminta langsung sama tukang, terus sama tukangnya udah dibikinin, terus udah diantar ke tempat kalian, dan ternyata itu nggak cocok dan nggak sesuai ekspektasi kalian. Nah, itu siapa yang mau tanggung jawab? Sedangkan duit udah keluar, bahan sudah dipakai, tenaga tukang dan waktunya sudah buat mengerjakan project kalian itu. Misalnya bikin kursi. Nah, kalau kayak gitu siapa yang mau tanggung jawab? Ayo, masa saya? Ayo koclok nek saya yo nggak mungkin saya toh. Ya wong kalian sing garap. Jadi kayak gitu kan resikonya lebih banyak. Cuman kan harapannya kan mudah-mudahan nggak sampai kayak terjadi kayak gitu. Nah, salah satu fungsi gambar kerjanya itu untuk menghindari hal-hal kayak gitu. Karena budgetnya pun kan juga lumayan kalau misalnya bikin furniture kayak gitu. Waktunya, tenaganya. Misalnya kalian nggak cocok, wah saya nggak mau nih kalau kayak gini, ini ketinggian. Wah, kalau kayak gitu terus gimana? Bikin ulang atau direvisi? Ya ada tukang kalau mau itu revisi, kalau nggak mau nggak bisa, ini mau nggak mau harus bikin ulang. Kalian jadi bikin 2 kali, mengeluarkan budget 2 kali. Mantap toh nek kalau kayak gitu. Boncos no, nek boncos ya modar nek ngono kuwi, modar tenan, modar nek ngono kuwi. Ojo amit-amit ya, ojo ngasih kayak ngono kuwi lah, jangan sampai kayak gitu. Oke, langsung kita bahas ya. Dari view pertama, dari 3D-nya dulu sudah kita bahas. Kemudian kita sudah bahas juga di renderannya, jadinya itu kurang lebih seperti apa kita sudah bahas. Kalau mau nonton videonya ada di deskripsi linknya ya. Karena kalau langsung saya bahas semuanya itu bakal panjang banget dan mungkin agak rumit ya kalau yang belum tahu. Mungkin kalau yang udah tahu sih biasa aja. Dan sekarang kita lagi mau bahas tentang gambar kerja. Barangkali ini di sini teman-teman nanti bisa ada input baru ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin bisa saya sharing kali. Nah, kita mau bahas dari apa dulu nih enaknya ya, karena ini banyak ya, dari denah, terus denah pola lantai, denah pola plafon, denah instalasi. Jadi ini semuanya komplit sampai ke kursi ukurannya berapa itu saya kasih semuanya ini. Dan jadinya itu memang ya tidak jauh dari gambar ini, karena ya tukangnya ngerjainnya ngikut dari sini coy. Dari kita bahas dari denah nih ya. Denah ini nih ada ukuran lebarnya kursi berapa, jarak dari kursi ke mejanya ini ada berapa, terus tebel untuk meja cerminnya itu ada berapa sentimeter. Ini saya juga masih pakai mili. Nah, tuh ke belakang nih harusnya pantry. Nah, di sini tadinya mau dibikin kamar mandi terus nggak jadi, ini akhirnya full buat pantry. Dan ini garis-garis biru ini apa? Nah, ini garis biru ini adalah garis potongan. Jadi kalau kita potong ini itu nanti kelihatan gambar potongan ini, ada potongan A, ada potongan B, dan ada potongan C, ada potongan D. Oke, nih salah satu potongannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi terlihat ya untuk tingginya itu seberapa, tinggi kursinya, tinggi mejanya, dan tinggi meja barnya berapa, sampai ke tinggi plafonnya itu terlihat kalau di potongannya cuy. Nah, kita bahas dulu ke denah plafon ya. Nah, untuk denah plafon ini base-nya itu finish aci, dicat warna hitam doff. Dan di sini dikasih gypsum. Area ini dikasih gypsum, dan di pojokan yang ada LED stripnya ini dikasih coakan atau upcilling ya. Nah, kalau untuk area belakang, area service ini memang full kita kasih cat hitam aja.
Kemudian untuk lantainya itu ini didetailin juga ada SP. SP ini apa? Start point. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau startnya dari sini SP ini, jadi ketika pemasangan keramik ya mulainya dari sini. Jadi supaya semuanya tuh terlihat rapi dan potongannya tuh juga udah kita pikirin juga gitu. Nah, kalau ini plafon, sorry, ini titik lampu. Nah, ada titik-titik lampunya tuh. Ada titik lampunya ada berapa, lampu masternya, stop SK itu stop kontak, SD itu saklar double gitu nih. Jadi ketika pas dikerjain tuh gak bingung. Ini kita juga sampai bikin apa namanya, airnya itu dari mana nih, dari toren mengarah ke sini, dan di sini tuh ada yang buat cuci rambut. Nah, di sini buat ke wastafelnya atau kitchen sink. Buangannya tuh menuju kali karena di belakangnya tuh emang ada kali, cuy. Kemudian kita lanjut ke potongan kali ya. Ini tadi potongan udah kita bahas, udah ada keterangan materialnya juga ini. Nih untuk ambalannya, ini ambalannya belum saya detailin. Cuman untuk tinggi-tingginya sih udah ada ini ya. Ini untuk potongan satunya. Nah, ini sebenarnya opsi, bisa dikasih frame atau bisa dikasih gantungan baju kalau misalnya mau bikin ada kayak jual baju gitu juga. Ini bisa juga dikasih di sebelahnya. Karena sementara belum pakai 3 seat karena masih 2 seat aja sambil tes pasar ya. Kalau nanti misalnya rame, nah ini bisa dipindahin dan ini bisa dikasih 3 seat. Oke, ini adalah potongan D. Nah, potongan D itu maksudnya gimana? Nah, kita lihat dari denah nih. Nih dari denah ada potongan D, kurang lebih seperti ini. Potongannya ada panahnya, dia mengarah ke sana. Berarti dia motong di sini lihat ke sana. Arah sana nih, lihat arah panahnya. Kemudian untuk detail kursinya, ini saya bikin sedetail mungkin, sejelas mungkin. Supaya apa? Supaya ya tukangnya enak ngerjain ya, ada panduannya, tahu ukurannya berapa. Dan cerminnya pun juga saya kasih untuk ukurannya gitu, tebalnya nih 3 cm. Ini untuk mejanya itu lebarnya itu 12 cm gitu. Tuh sampai ke kursi-kursinya kita juga kasih ini struktur utamanya, dan atasnya dikasih papan. Untuk tingginya itu kursinya 40 cm, dan di sini ada meja kecil biar kalau naruh HP atau dikasih buku bisa buat variasi juga di sini. Nah, untuk di ceiling pun kita juga mikirin ini ceilingnya tuh seperti ini lampu sorotnya, terus di sini nanti LED stripnya, dan di sini untuk kabel tuh gitu ya. Mungkin sampai di sini dulu ya kali. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau nanya, nanti bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau saya tahu, nah akan saya jawab. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga bisa membantu sharing saya kali ini. Mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki kali ya. Kayak dari segi ngomong saya kayaknya rada ngawur cuy. Rada kayak kurang gimana gitu ya. Ya mungkin ada saran atau kritik ya, tulis aja di kolom komentar. Oke, matur suwun udah ditonton sampai di sini. Kita akan lanjut bahas desain selanjutnya lagi. Barangkali itu bisa buat inspirasi, buat tips, atau buat pandangan buat kedepannya. Kalau misalnya kalian mau bangun rumah atau bangun toko gitu, nanti bisa jadi salah satu referensi. Oke. Terima kasih, matur nuwun. Sampai jumpa di video selanjutnya.